ulang lupa tekan tombol subscribe download cengnai harana gratis deh. Use ulang lupa like video naon dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di kelas 12 ini belajar bersama Bapak, yaitu pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk itu Bapak harap semuanya mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Allah berikan kita kesehatan, umur yang berkah agar kita tetap bisa menimba ilmu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pembelajaran kita kali ini mengenai tentang meyakini kitab-kitab Allah ataupun dalam artian kata mencintai Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke bumi ini ada beberapa kitab yang kita anggap suci dan harus kita yakini keberadaannya dan kita imani akan adanya. Yang pertama yaitu Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Inilah nanti yang akan kita pelajari. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ialah beriman kita kepada Allah berarti percaya dan meyakini dalam hati. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut wajib kita imani, wajib kita amalkan agar nantinya kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Iman kepada kitab Allah ini berlandaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai untuk petunjuk bagi kita agar kita tetap dalam jalan yang lurus, agar kita dapat meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat nantinya. Maka kitab-kitab yang Allah turunkan itu yang 4 inilah. Tidak ada lagi yang lain selain dari 4 ini. Kalau ada pun orang menambah ada kitab yang baru yang Allah turunkan, itu bukan dari Allah. Karena kitab yang 4 ini sudah final dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bernama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Baik, kita masuk kepada kitab yang pertama, yaitu Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, yang diwahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Tursina. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada Bani Israel. Oleh karena itu, bahwa kitab Taurat ini diperuntukkan hanya pedoman dan petunjuk untuk Bani Israel saja. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Maka perlu diketahui anak-anak Bapak bahwasanya kitab Taurat ini dulunya hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Dan untuk sekarang, walaupun misalnya ada kitab Taurat, tidak bisa lagi dipakai syariatnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang kitab Taurat itu bisa kita lihat dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 pada ayat 49. Apa kata Allah? وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Nabi Musa kitab Taurat agar mereka, yaitu Bani Israel,
mendapat petunjuk. Jelas di sini bahwasanya kitab Taurat itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel saja. Sedangkan pokok-pokok ajaran kitab Taurat itu sendiri ada 10 di dalamnya. Yang pertama tentang perintah untuk mengesahkan Allah. Sebenarnya dari dulu ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya itu telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kitab, semua rasul, semua para nabi yang Allah utus ke muka bumi ini semuanya akan diemban amanah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung ataupun berhala. Di masa transisi itu kembali ke poin mereka kehilangan arah. Yang ketiga juga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Artinya harus benar-benar berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Kalau umat Islam berarti hari Jumat. Itu sama saja karena hari beribadah mereka itu di hari Sabtu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, di situ dijelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak beribadah di hari Sabtu, faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Allah jadikan mereka bagaikan kera yang hina. Yang kelima, perintah tentang menghormati kedua orang tua. Mungkin setiap ajaran, setiap kitab, setiap ajaran yang dibawa oleh para nabi akan mengatakan, akan memerintahkan yang namanya menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Maksudnya tidak boleh saling bertikai, apalagi sampai menumpahkan darah sesama manusia. Terlebih-lebih nanti sesama agama yang sama. Seterusnya larangan berbuat zina, itu jelas. Yang ke-8, larangan mengambil hak orang lain, itu namanya mencuri. Yang ke-9, larangan menjadi saksi palsu, itu jelas. Tukang bohong, tukang tipu, tukang fitnah, pendusta. Dan larangan mencuri, itu sama saja poinnya tentang mengambil hak orang lain. Itulah dia tentang ajaran pokok yang berada di dalam kitab Taurat. Adapun yang kedua, kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini yaitu namanya Zabur. Kitab Zabur Allah turunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi, yaitu kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini juga kitab diperuntukkan kepada Bani Israel atau itu juga bernama umat Yahudi. Daerahnya daerah Yerusalem dan kitab ini ditulis dengan bahasa Kibti. Adapun dalil yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang kitab Zabur ini bisa kita lihat dan kita baca di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 pada ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuka 'alamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'din wa atayna Dauda zabura. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan kitab Zabur dan kitab Zabur ini adalah sebagai kelebihan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sama fungsinya, kitab Zabur ini tetap berfungsi untuk petunjuk kepada manusia sebagai pedoman di dalam kehidupan terhadap Bani Israel ketika itu. Sedangkan ajaran pokok dari kitab Zabur ini, yang pertama mengajarkan tentang ibadah. Kalau tadi kitab Taurat mengisahkan Allah, ini langsung dulu ibadah. Bagaimana cara beribadah orang itu. Seterusnya berisi sajak keagamaan, ratapan doa individu, ratapan doa jamaah, nyanyian untuk raja, nyanyian kebaktian untuk Tuhan, nyanyian syukur berupa syair diubah menjadi nyanyian gereja dan doa-doa. Artinya
Nabi Daud terkenal dengan suaranya yang bagus. Makanya kebanyakan dari isi kitab Zabur ini adalah tentang nyanyian dan syair-syair yang dinyanyikan mereka pada gerejanya dulu. Dan inilah sebagian besar yang dipakai oleh orang-orang Kristen sekarang. Inilah pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini. Moga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, agar bisa kita lanjutkan pada sesi selanjutnya mengenai pembahasan kitab Injil dan Al-Quran. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.